Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indah Hora Utami, dosen Fakultas Humaniora dan Kesehatan Prodi Farmasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang patogenesis infeksi bakteri. Dilihat di slide, ini adalah berbagai penyebab kematian yang disebabkan oleh penyakit. Pada bagian kiri itu adalah 10 penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia. Yang pertama adalah stroke, kemudian ada ischemic heart disease, diabetes, sirosis, tuberkulosis, dan lain sebagainya. Di antara 10 ini ada sekitar 2, 3 penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Yang pertama itu adalah tuberkulosis, kemudian ada diare, kemudian ada infeksi pada sistem pernafasan bagian bawah. Kemudian di sebelah kanan itu adalah penyebab penyakit yang ada pada global, pada dunia. Sama seperti di Indonesia, banyak juga penyebab penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang menyebabkan 10 kematian terbesar di dunia. Salah satunya itu adalah infeksi pada sistem pernapasan bagian bawah, kemudian ada penyakit yang disebabkan diare, penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi dari bakteri. Dari penyakit ini kita bisa lihat bahwa infeksi oleh bakteri itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu penyakit yang mudah ditangani, karena dari 10 penyebab penyakit, infeksi bakteri dapat menyebabkan kematian yang tinggi. Kemudian apa saja patogen-patogen yang dapat menyebabkan infeksi bakteri? Salah 5-nya itu adalah bakteri itu sendiri, kemudian ada virus, kemudian ada fungi, ada prion, dan ada protozoa. Semua patogen-patogen ini berada di dunia, hidup bersebelahan dengan kita, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana cara-cara kita untuk bisa mencegah agar infeksi pada bakteri ini tidak akan berlanjut sehingga menyebabkan kematian. Basic pathogenicity itu ditetapkan pertama kali oleh Robert Koch yang sekarang sering disebut sebagai postulat Koch. Robert Koch pada tahun 1884 mengatakan bahwa ada 4 poin yang harus dipenuhi untuk merumuskan sebab asal dari suatu penyakit. Isi postulat Koch itu ada 4. Yang pertama, organisme atau parasit harus ditemukan dalam hewan yang sakit, tidak pada yang sehat. Kemudian yang kedua, organisme harus diisolasi dari hewan yang sakit atau makhluk yang sakit dan dibiarkan di dalam kultur murni. Kemudian yang ketiga, organisme yang dikulturkan harus menimbulkan penyakit pada hewan yang sehat. Yang keempat, organisme tersebut harus diisolasi ulang dari hewan yang dicobakan tersebut. Nah, untuk mengatakan bahwa organisme tersebut patogen atau memberikan efek sehingga menyebabkan penyakit, postulat Koch ini mengharuskan 3 poin yang atas tadi harus benar atau harus pasti, harus terjadi, sehingga dikatakan bahwa patogen ini memang merupakan suatu penyebab penyakit. Dari berbagai banyaknya bakteri yang ada di lingkungan kita, ternyata hanya sebagian kecil saja bakteri yang dapat menguntungkan atau merusak kita. Nah, faktor yang bisa menyebabkan dia menguntungkan atau merusak itu adalah faktor bagaimana dia bisa berkontak dengan manusia. Kemudian saat berkontak manusia, jenis hubungan antara mikroba dengan host atau mikroba dengan inang itu seperti apa? Apakah berupa simbiosis mutualisme atau berupa oportunistik, atau malah dia merupakan simbiosis yang menyebabkan penyakit begitu. Kemudian setelah kita tahu hubungan antara mikroba dengan inang ini, kita akan
tahu bagaimana mikroba itu masuk dan melekat pada host. Karena untuk menyebabkan suatu penyakit, mikroba itu harus bisa masuk ke dalam sel inang, kemudian melekat di dalam sel inang, kemudian akan menjadikan suatu perjalanan penyakit infeksi yang ada di dalam tubuh sel inang tersebut. Kemudian setelah mengalami infeksi pada tubuh sel inang, mikroba ini ternyata dapat berpindah dari inang yang satu ke inang yang lainnya. Salah satunya yang sekarang ada itu adalah bagaimana berpindahnya virus COVID-19 dari kelelawar kemudian masuk ke manusia, kemudian ternyata dari manusia bisa masuk ke dalam mamalia lain yaitu Kerpelai. Dari Kerpelai ini ternyata bisa kembali lagi ke manusia. Proses perpindahan virus tadi itu disebabkan karena adanya mutasi di dalam sel inang sehingga menyebabkan virus menjadi lebih infeksius, lebih dapat menyerang host yang lainnya. Kemudian ini adalah hubungan simbiosis antara mikroba dengan host. Jadi simbiosis itu adalah hidup bersama antara mikroba dengan inangnya. Apakah itu sifatnya baik atau buruk atau malah biasa saja begitu. Nah, manusia hubungan simbiosis dengan mikroorganisme itu sangat banyak. Kita bersimbiosis dengan banyak bakteri, jamur, dan virus, tapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Tipe-tipe simbiosis yang ada itu adalah mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme berarti simbiosis yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Kemudian komensalisme itu adalah simbiosis yang menguntungkan di salah satu tapi tidak merugikan di yang lainnya. Kemudian yang tidak kita inginkan itu adalah simbiosis parasitisme, di mana suatu mikroba dapat menyebabkan penyakit pada inang yang dia tempati. Ini adalah contoh-contoh dari simbiosis tadi. Jadi pada mutualisme berarti dua-dua organismenya itu untung. Nah, contohnya adalah bakteri di dalam kolon manusia atau usus besar manusia. Bakteri mendapatkan lingkungan yang hangat, lembab, dan banyak makanan yang berasal dari manusia. Nah, selain itu, bagaimana dengan manusia? Manusia ternyata mendapatkan vitamin yang dapat dilepas oleh bakteri ketika mati. Nah, itu yang akan diserap oleh manusia dan bakteri mati akan keluar bersama kotoran manusia. Kemudian ada komensalisme, di mana organisme satu untung, sedangkan organisme duanya tidak untung atau tidak merusak. Jadi organisme duanya nggak ada masalah begitu. Contohnya adalah Staphylococcus. Staphylococcus ini dapat ditemukan di kulit manusia. Salah satunya adalah membantu mempertahankan kelembapan pada kulit manusia. Kemudian ada parasitisme, yaitu organisme yang satunya untung, satunya rusak. Nah, ini adalah yang tidak diinginkan. Contohnya adalah bakteri tuberkulosis di paru-paru manusia yang menyebabkan parasit, merupakan parasit yang dapat menyebabkan penyakit yang bersifat sebagai patogen. Nah, kemudian ternyata mikroba-mikroba itu juga ada yang normal, ada di dalam tubuh manusia, atau kita sering sebut flora normal atau indigenous microbiota. Kelompoknya itu ada yang flora residen atau selamanya berada di dalam tubuh manusia. Ada yang flora transient, hanya sebentar saja. Jadi yang untuk residen, jenis mikroorganismenya itu tetap pada area tertentu dan usia tertentu. Walaupun dia diganggu, dia akan kembali seperti semula. Itu adalah flora residen. Biasanya adalah flora-flora normal yang ada di dalam usus besar kita, karena dia membantu pembusukan dari makanan sehingga dapat dikeluarkan. Kemudian ada flora transient, merupakan mikroorganisme non patogen atau berpotensi patogen yang tinggal di kulit atau mukosa selama berjam-jam, beberapa hari atau beberapa minggu, tapi tidak menyebabkan penyakit pada manusia dan tidak menetap pada permukaan tubuh. Kemudian apa sih fungsinya flora normal?
Ternyata flora normal, salah satunya adalah flora normal di dalam usus, itu adalah membantu mensintesis vitamin dan membantu penyerapan nutrisi. Kemudian flora normal itu juga mencegah kolonisasi bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit atau yang kita sebut bacterial interference. Misalnya di dalam vagina ada bakteri lactobacillus yang mencegah kolonisasi dari bakteri patogen yang lainnya. Nah, mekanismenya masih banyak yang belum dipecahkan, jadi belum jelas, tapi biasanya mekanismenya itu berupa kompetisi antara reseptor dengan sel host. Kemudian ada kompetisi nutrisi, kemudian ada inhibisi mutual dengan produk metabolik atau toksik, misalnya produksi antibiotik pada bakteriosin. Ini adalah contoh-contoh bakteri flora normal. Ada yang lokasinya di kulit, contohnya adalah Staphylococcus epidermidis, kemudian ada yang di hidung, ada Staphylococcus aureus, kemudian ada yang di mulut, Viridian streptococci. Kemudian ada di email gigi, dental plaque, itu ada Streptococcus mutan. Kemudian ada gingival cerevisiae, kemudian ada di throat atau daerah pernafasan, kemudian ada di kolon, di vagina, dan di uretra. Bakteri flora normal ini dalam jumlah yang sesuai akan memberikan efek yang baik untuk tubuh. Tapi apabila dia berlebihan, dia akan memberikan efek yang tidak diinginkan atau berubah menjadi bakteri yang patogen. Nah, patogenesis infeksi bakteri dapat diawali dengan proses infeksi hingga mekanisme timbulnya tanda atau gejala penyakit. Jadi ada beberapa istilah yang kita gunakan sini. Yang pertama adalah infeksi. Infeksi itu adalah pertumbuhan atau perbanyakan mikroba pada tubuh manusia dengan atau tanpa menimbulkan penyakit. Jadi kita setelah mengalami infeksi bisa menimbulkan penyakit, bisa juga tidak, begitu. Kemudian ada patogen. Patogen itu adalah mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit. Kemudian patogenisitas. Patogenisitas adalah kemampuan agen infeksi untuk menimbulkan penyakit. Jadi patogenisitas ini bergantung pada mikroorganismenya sendiri ya. Kemudian ada faktor virulensi atau kemampuan kuantitatif agen infeksi untuk menimbulkan penyakit. Nah, faktor virulensi inilah yang menjadikan tolak ukur patogenisitas dari suatu mikroba. Tipe-tipe infeksi oleh mikroorganisme, ada yang infeksi lokal, berarti hanya pada daerah tubuh tertentu. Kemudian ada sistemik. Nah, sistemik itu infeksinya akan tersebar ke seluruh tubuh. Jadi mikroorganismenya itu sudah masuk ke dalam tubuh, kemudian akan tersebar ke seluruh tubuh dan menginfeksi bagian-bagian tubuh yang lain. Kemudian ada infeksi primer, biasanya hanya disebabkan oleh satu macam mikroorganisme. Sekunder biasanya disebabkan oleh mikroorganisme dan terjadi infeksi yang primer. Kemudian ada infeksi campuran, biasanya disebabkan oleh 2 atau lebih mikroorganisme. Kemudian ada infeksi subklinik, infeksi yang tidak menimbulkan gejala apapun, jadi tidak terlihat ada gejala bahwa makhluk hidup itu terkena infeksi. Kemudian ada bakteremia. Bakteremia itu adalah adanya bakteri di dalam darah, tapi biasanya hanya sementara. Kemudian ada septikemia. Septikemia itu adalah adanya bakteri pada produk pertumbuhan di dalam darah. Kemudian ada infeksi oportunistik, yaitu mikroorganisme yang secara normal tidak menyebabkan penyakit, namun setelah mengalami perubahan fisiologi pada tubuh inang dapat menyebabkan penyakit. Ini tadi berkaitan dengan bakteri flora normal yang di dalam tubuh. Kemudian ada infeksi nosokomial. Nah, infeksi yang biasanya diperoleh saat berada di rumah sakit. Biasanya infeksi ini terjadi karena adanya interaksi pasien, kemudian terkena infeksi yang dibawa oleh pasien lain saat berada di rumah sakit. Kemudian ada patogen oportunistik dan patogen virulen. Bisa kita lihat dari bagian di sebelah kanan,
Kalau patogen oportunistik itu tadi kan berarti patogen yang awalnya normal, tapi pada keadaan tertentu dia bisa menyebabkan penyakit. Nah, saat pada gambar yang pertama, saat semua baik-baik saja, sistem imun kita baik-baik saja, dia tidak menyebabkan infeksi apapun di dalam tubuh kita. Namun pada bagian yang berikutnya, saat mulai tubuh lelah atau imunitas tubuh turun, nah mulailah patogen oportunistik ini akan memberikan penyakit atau infeksi di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan patogen yang virulen itu biasanya dengan kondisi biasanya tidak berada di dalam tubuh manusia, ada di luar, kemudian dia dapat menimbulkan penyakit walaupun tubuh kita dalam keadaan sehat atau normal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.